Mantan Ketua DPR RI Setia Novanto mendapatkan pembebasan bersyarat. Bupati Indramayu Luki Hakim kembali tebar ular tidak berbisa, biawak, dan burung hantu di sawah milik petani. Masyarakat Tionghoa peduli bersama Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) menggelar upacara pengibaran bendera. Selamat pagi saudara, selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Fida Latas akan menemani Anda dengan berita independen, terpercaya. Kita simak Kompas Jabar selengkapnya. Saudara, mantan Ketua DPR RI Setia Novanto mendapatkan pembebasan bersyarat. Setnov pun secara resmi mendapatkan bebas bersyarat pada 16 Agustus 2025 lalu. Hal tersebut dikonfirmasi ke Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat Kusnali. Ia menyebut pembebasan bersyarat Setia Novanto yang merupakan terpidana kasus korupsi KTP elektronik didapatkan melalui peninjauan kembali atau PK. Setnov yang divonis pidana 15 tahun penjara dikurangi menjadi 12 tahun 6 bulan melalui PK. Setnov pun sudah dibebaskan dari lapas Sukamiskin. Berdasarkan perhitungan dari 12 tahun tersebut, beliau mendapatkan pembebasan bersyarat di tanggal 29 Mei 2025. Dan beliau sudah pelaksanaan pembebasan bersyarat di tanggal 16 Agustus tahun 2025. Sebelumnya Mahkamah Agung sempat mengabulkan upaya hukum luar biasa atau peninjauan kembali yang diajukan terpidana kasus KTP elektronik yang juga mantan Ketua DPR RI Setia Novanto. Hukuman Setnov menjadi 12 tahun dan 6 bulan penjara dari sebelumnya 15 tahun. Dia terbukti melanggar pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Ratusan warga binaan di Lapas Kelas 2A Garut, Jawa Barat mendapatkan remisi pada perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Mereka mendapatkan potongan masa tahanan hingga beberapa bulan penjara. Bahkan sebanyak 30 warga binaan mendapatkan remisi bebas. Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2A Garut, Jawa Barat menyerahkan langsung surat remisi dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI. Sebanyak 673 narapidana mendapatkan remisi pengurangan masa tahanan untuk berbagai kasus pidana, mulai dari tindak pidana ringan, pencurian, dan narkoba, terkecuali kasus korupsi yang tidak menerima remisi. Puluhan warga binaan yang mendapat remisi bebas langsung melakukan sujud syukur sebagai bentuk kebahagiaan karena mereka yang telah menjalani masa tahanan antara 1 sampai 3 tahun akhirnya bisa kembali berkumpul bersama keluarga. Kepala Lapas Kelas 2A Garut, Rusdedi mengatakan, pengurangan masa hukuman bagi warga binaan di lapas ini bervariasi, di mana para warga binaan yang mendapatkan remisi tersebut sebelumnya telah memenuhi persyaratan yang berlaku. Mereka yang mendapatkan remisi dianggap berkelakuan baik dan sesuai dengan administrasi yang berlaku. Remisi hari ini keseluruhan ya, 673. 30 diantaranya itu remisi 2 itu langsung menghirup udara bebas, langsung pulang. Berapa orang Pak yang langsung pulang? 30. Itu rata-rata kasus apa Pak? Beragam ya, ada yati piring, tidak piring yang pidananya 1 tahun 10 sampai 3 tahun.
yang langsung bebas itu. Pertimbangannya apa Pak mereka yang bebas? Jadi kalau untuk remisi itu ya selama mereka di dalam tidak ada pelanggaran ya, tata tertib, terus berkelakuan baik dan mengikuti semua program pembinaan dengan baik, secara otomatis itu mendapatkan remisi. Sebanyak 928 narapidana atau warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Karawang, Jawa Barat mendapatkan remisi HUT RI yang ke-80. Dari sejumlah tersebut, 21 warga binaan diantaranya langsung bebas. Hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 membawa kebaikan bagi warga binaan Lapas Karawang. Dari total 1.161 warga binaan, 980 diantaranya mendapatkan remisi atau pengurangan masa tahanan HUT RI. Dari total 928 yang mendapatkan remisi atau pengurangan masa tahanan, 21 warga binaan langsung bebas tanpa syarat. Karena setelah mendapatkan remisi HUT RI, masa tahanan berkurang dan dinyatakan selesai menjalani masa tahanan. Remisi yang diberikan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan kepada 928 warga binaan bervariasi, mulai dari 1 bulan hingga 6 bulan, dengan rincian warga binaan yang mendapatkan remisi 1 bulan sebanyak 145 warga binaan, remisi 2 bulan sebanyak 149 warga binaan, remisi 3 bulan sebanyak 259, remisi 4 bulan sebanyak 190, remisi 5 bulan sebanyak 131, dan remisi 6 bulan sebanyak 15 warga binaan. Kami punya asesor yang dilegalisasi dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Warga binaan ini di asesmen dari segi kehidupan setiap hari, kemudian ada perubahan perilaku, kemudian indikatornya juga salah satunya adalah mengikuti kegiatan kepribadian maupun kegiatan kemandirian. Selain remisi umum HUT RI, Kementerian juga memberikan remisi dasar warga kepada 957 warga binaan dengan rincian remisi dasawarsa 1 sebanyak 890 warga binaan, remisi dasawarsa 2 sebanyak 22 orang, remisi dasawarsa pidana denda 1 sebanyak 16 orang, dan dasawarsa pidana denda 2 sebanyak 29 orang. Tentunya mereka bisa diterima di tengah masyarakat, dan saya meyakini juga dengan pembinaan-pembinaan yang ada di lapas ini bisa memberikan juga untuk arah lebih baik lagi. Dan saya juga menyampaikan juga ucapkan selamat juga terhadap binaan yang tadi ada secara langsung dengan bebas mutlak ya, bebas langsung, dan mudah-mudahan juga ini nanti kembali ke tengah masyarakat bisa memberikan yang lebih baik. Bupati berpesan kepada warga binaan yang telah bebas agar bisa lebih baik lagi setelah menjalani tahanan, serta berpesan agar warga tidak mengucilkan mantan warga binaan. Adi Wahadi, Kompas TV, Karawang, Jawa Barat. Sementara itu, saudara, ratusan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Sukabumi mendapatkan remisi Hari Kemerdekaan ke-80 tahun Republik Indonesia. Dari seluruh napi yang mendapatkan remisi, 8 orang narapidana langsung bebas. Dari keseluruhan 492 warga binaan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Sukabumi di Kelurahan Nyomplong, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, di momen Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia, sebanyak 358 orang mendapatkan remisi umum dan 396 orang mendapatkan remisi dasawarsa, serta 8 orang warga binaan yang langsung bebas. Remisi diberikan secara simbolis oleh Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki bersama Wakil Wali Kota Bobi Maulana kepada para napi bersama unsur Forkompinda Kota Sukabumi. Menurut Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki, remisi ini bentuk penghargaan negara terhadap warga binaan yang telah menunjukkan perubahan selama menjalani pembinaan. Menurutnya,
pemberian remisi tidak hanya menjadi bentuk pengurangan masa hukuman, tetapi juga merupakan cerminan bahwa warga binaan adalah bagian dari masyarakat yang tengah menjalani proses pembinaan. Wali Kota menekankan, usai keluar dari lapas, para mantan narapidana harus disambut dan diberi kesempatan yang sama untuk kembali berkontribusi secara produktif. Masyarakat binaan ini disamakan juga dengan masyarakat yang ada di hanya proses pembinaan setelah keluar nanti dari lapas akan kembali kepada masyarakat dan menjadi masyarakat yang produktif. Okay. Sementara, Kepala Lapas Kelas 2B Sukabumi Budi Hardiono mengatakan, ratusan narapidana yang mendapat remisi kemerdekaan ini telah melalui sejumlah tahapan persyaratan untuk mendapatkan potongan kurungan, seperti berkelakuan baik dan sudah menjalani 6 bulan kurungan. Alhamdulillah seluruh remisi yang kita usulkan ke pusat, ke Menteri Imigrasi Pemasyarakatan, semuanya keluar tadi malam. Semua keluar tadi malam dan di antara yang semua keluar itu ada 8 orang yang hari ini yang siap kita bebaskan. Setelah dipotong remisi, beliau habis masa pidana dan hari ini setelah upacara kami keluarkan dengan status bebas. Remisi yang diberikan mencangkup remisi umum dan remisi tambahan dasawarsa. Dari total penerima jenis kasus yang mendapat remisi pun beragam, mulai dari tindak pidana umum hingga narkotika. Andres Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Saudara Bupati Indramayu Luki Hakim kembali tebar ular tidak berbisa, biawak, dan burung hantu di sawah milik petani. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Saudara, menanggapi 10 pegawai Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsuddin SH Kota Sukabumi yang positif narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau nafza. Wali Kota Sukabumi Ayap Zaki mengatakan seluruh ASN yang terlibat ditindak sesuai aturan dan saat ini telah dibebas tugaskan. Usai melaksanakan upacara Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia, Wali Kota Sukabumi Ayap Zaki menanggapi 10 pegawai RSUD R. Syamsuddin Kota Sukabumi yang dinyatakan positif narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau nafsa telah ditindak sesuai aturan ASN bagi 4 pegawai rumah sakit. Sementara untuk 6 orang lainnya telah diberhentikan atau dipecat dari Rumah Sakit Syamsuddin Kota Sukabumi. Wali Kota tidak akan mentolerir jika ada ASN yang melanggar aturan, termasuk 10 pegawai rumah sakit. Untuk keempat pegawai yang berstatus ASN telah ditindak sesuai aturan. Pihaknya telah menyerahkan kepada PLT Direktur Utama Rumah Sakit Syamsuddin untuk menindak tegas. 10 pegawai itu dinyatakan positif setelah dilakukan screening dari program kesehatan dan keselamatan kerja K3 rumah sakit yang dilaksanakan secara berkala. Jadi semua bukan hanya di ini, seluruhnya termasuk di birokrasi struktural, ya. Kalau ada pelanggaran-pelanggaran, tidak pelanggaran-pelanggaran, kita sudah pasti minimal dimutasikan. Yang paling beratnya nanti diberhentikan. Dan ini sudah ada beberapa ya yang sudah saya berhentikan sebagai ASN, ya. Dan kejadian yang dibunuh itu juga pelanggaran dan itu akan disanksi sesuai dengan aturan. Apa nanti dimutasi atau ada yang langsung diberhentikan, seperti itu. Bupati Indramayu Luki Hakim kembali tebar ular tidak berbisa, biawak, dan burung hantu di sawah milik petani. Hal ini dilakukan Bupati Indramayu tersebut guna membantu para petani dalam mengatasi hama tikus. Oke, ini ya.
Ratusan ular tidak berbisa kembali ditebar oleh Bupati Indramayu, Jawa Barat, Luki Hakim, ke sawah milik petani di Desa Limbangan, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Minggu sore. Selain ular, Bupati Indramayu Luki Hakim juga menebar hewan lainnya, di antaranya biawak dan burung hantu di sawah milik petani di Desa Limbangan, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Tujuannya untuk membantu para petani dalam mengatasi hama tikus yang hingga kini populasi tikus merajalela menyerang tanaman padi milik petani, khususnya di wilayah Kecamatan Juntinyuat ini. Sebelumnya, beberapa pekan lalu Bupati Indramayu Luki Hakim menebar ribuan ular tidak berbisa di sawah milik petani di wilayah Kecamatan Loh Bener, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Bupati mengatakan penebaran ular, biawak dan burung hantu ini untuk meningkatkan mata rantai makanan. Sebanyak 200 ekor ular, 20 ekor biawak, dan 10 ekor burung hantu ditebar di sawah milik petani. Jadi kegiatan saya tuh melepas liarkan ular, burung hantu, dan biawak supaya harapannya adalah terjadi kembali keseimbangan rantai makanan. Dulu-dulunya sebenarnya di Indramayu juga nggak tahu, mungkin masih ada yang ingin nggak? Zaman dulu kan banyak ular kan Pak? Ya, banyak. Zaman dulu banyak ular, zaman dulu ada buah biawak, ada burung hantu dan lain-lain. Tapi semakin kesini, entah kenapa gitu, dibunuhin, ditangkepin. Saya sering lihat kadang-kadang anak-anak muda tuh nembakin musang, nembakin biawak, padahal itu bagian daripada rantai makanan. Dengan adanya penyebaran ular, biawak dan burung hantu ini disambut baik oleh petani di Desa Limbangan, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, lantaran populasi tikus di sini merajalela. Petani mengatakan penebaran ular, biawak dan burung hantu ini sangat membantu petani dalam memberantas hama tikus yang sekarang populasi hama tikus merajalela di sawah milik petani. Ya mungkin bisa membantu untuk ini ya Pak ya, untuk membasmi hama atau apa tikus yang banyak kan tikus Pak ya, tikus yang paling banyak itu. Nah ini kalau dilepasin banyak mungkin ya agak kurang lah, agak kurang hama tikus itu, mungkin di sini tikus kan merajalela ya. Bupati mengajak petani untuk tidak diburu atau dibunuh hewan ular, biawak dan burung hantu ditebarnya itu. Karena untuk membasmi hama tikus yang kian merajalela dan merusak tanaman padi milik petani. Padlianto Sugiono, Kompas TV, Indramayu, Jawa Barat. Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kabupaten Garut, Jawa Barat menggelar upacara bendera bersama eks-paham radikalisme. Sebanyak 576 warga yang sempat terpapar paham radikalisme yang tersebar di 25 kecamatan kini telah kembali ke NKRI. Sepintas, upacara bendera berlangsung seperti pada umumnya. Namun siapa sangka petugas upacara peringatan Hari Kemerdekaan yang berlangsung di halaman kantor MUI Kabupaten Garut ini dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Garut Anti Radikalisme dan Intoleransi serta sejumlah warga yang sempat terpapar paham radikalisme, di mana mereka sebelumnya tak pernah menggelar upacara bendera. Sedikitnya sebanyak 576 warga yang tersebar di 25 kecamatan di Garut ini sempat terpapar paham radikalisme. Dari jumlah tersebut, 171 orang di 6 kecamatan prioritas mendapatkan pembinaan secara intensif. Tak hanya pembinaan ideologi, MUI Kabupaten Garut pun terus melakukan pembinaan keagamaan berbasis Islam moderat, pendidikan karakter,
wawasan kebangsaan, dan pemberdayaan ekonomi, juga UMKM. Upacara kali ini dilakukan berbeda karena melibatkan eks-radikalisme yang selama ini mereka tak pernah melakukan upacara bendera, termasuk hal ini menjadi konsen MUI Garut. Terlebih, jumlahnya cukup banyak dan tersebar di 25 kecamatan dari total 42 kecamatan yang ada di Garut. Kita ajak untuk melaksanakan sambil di daerah-daerah lain kita himbau, lalu kita pantau. Dan alhamdulillah dari binaan kita yang sejak 2021 MUI melakukan pembinaan, datang ke daerah-daerah dari 42 kecamatan, 25 kecamatan yang sudah kita garap, dari 576 mereka yang terpapar dengan keyakinan atau ideologi sesat, 171 yang kita eksis bina terus-menerus dengan pendekatan ekonomi, dengan pendekatan sosial, dengan pendekatan-pendekatan yang lain. Alhamdulillah mereka itu adalah bisa terbukti keinsafannya. Dede Junjun Junaidi mengaku ia bersama yang lainnya kembali ke NKRI atas pembinaan yang secara terus-menerus dilakukan MUI dan kini dirinya merasa nyaman dan bangga menjadi bagian dari rakyat Indonesia. Alhamdulillah secara pribadi saya sudah mengetahui, dan yang kedua mungkin ada beberapa pembinaan dari MUI Kabupaten Garut dan organisasi Al-Magharib selalu dibina, diarahkan yang ada kaitannya dengan rasa cinta terhadap NKRI. Masyarakat Tionghoa Peduli bersama Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) menggelar upacara pengibaran bendera. Tetaplah di Kompas Jabar, saudara. Saudara, beragam cara dilakukan warga dalam memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-80, seperti warga Margahayu Kencana di Bandung, Jawa Barat. Mereka mengisi kemeriahan HUT RI dengan botram atau makan bersama dengan pakaian lengkap merah putih. Warga Margahayu Kencana, Kelurahan Margahayu Selatan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat memperingati HUT RI ke-80 dengan cara unik, dengan menggelar makan bersama, botram dengan alas daun pisang. Dengan semarak HUT RI, warga kompak menggunakan seragam lengkap merah putih. Kegiatan makan bersama ini hasil dari swadaya warga RT 1 RW 14. Ini dalam kegiatan memperingati HUT RI ke-80, warga RT 1 dengan kompaknya ini adalah satu wujud kebersamaan untuk mengisi kemerdekaan, yaitu gotong royong antar RT. RT 1 mantap dalam segala hal, olahraganya gotong royong. Kemeriahan HUT RI ini menjadi spirit untuk mengingat perjalanan panjang dan pengorbanan para pahlawan, serta untuk mempererat kekompakan antar warga. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Dalam memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80, masyarakat Tionghoa Peduli bersama Legiun Veteran Republik Indonesia menggelar upacara pengibaran bendera. Hal ini memperlihatkan peran Tionghoa juga berperan dan berkontribusi dalam kemerdekaan Indonesia. Dengan Inspektur Upacara Dirbang Riset RSPAD Gatot Subroto, Brigjen TNI Joni. Dirinya mengatakan momentum ini untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80, terutama dari masyarakat Tionghoa yang setiap tahunnya berpartisipasi. Selain itu memberikan penghargaan kepada para pejuang khususnya LPRI di Kota Bandung maupun Jawa Barat. Ini adalah momentum untuk kita memperingati Hari Kemerdekaan kita yang ke-80, terutama dari masyarakat Tionghoa itu
mensupport dan memberikan partisipasi setiap tahun dan ingin memberikan penghargaan juga kepada para pejuang dalam hal ini yang masih ada, yaitu dari region veteran Republik Indonesia yang ada di Kota Bandung ataupun di Jawa Barat dengan memberikan tali asih. Sementara perwakilan MTP, Joni Toat, mengatakan bahwa upacara ini sebagai bentuk kontribusi di Hari Kemerdekaan Indonesia agar generasi muda dapat menghargai jasa para pahlawan. Sebagai salah satu bentuk kepedulian dari kami Masyarakat Rumah Peduli untuk Indonesia yang pada hari ini merayakan HUT yang ke-80. Semoga masyarakat semua, terutama adik-adik yang tidak mengalami tentunya zaman kemerdekaan, bisa menghargai jasa-jasa dari para pahlawan sehingga Republik Indonesia ini berdiri. Ia pun berharap momentum kemerdekaan ini menjadi pengingat bagi pemerintah untuk memperhatikan dampak sosial dari setiap kebijakan. Abdul Rahim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar episode hari ini. Saya Fida Latas beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.